Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin harban bi'a'daika wa silman bi'awliyaik wa hibbu bihubbika an-nas wa mu'adi bi'adawatika man khalafaka min amrik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, bersama kita hadir Al-Habib Abdullah bin Husain As-Segaf. Semoga Allah berikan kesehatan, kemudian istiqomahan di jalannya Rasulullah SAW. Para orang tua kami, para guru, para ulama, para kiai, orang-orang soleh, semuanya, bapak-bapak, ibu sekalian. Ada Bapak Lurah dari Potorono. Insya Allah kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan berkat majelis ini kita semuanya mendapatkan apa yang kita hajatkan. Hajat dunia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, dan hajat akhirat mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan kita semuanya layak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya tadi dengar bahwa majelis ini sudah 7 tahun berjalan. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa istiqomah. Karena istiqomah itu adalah bentuk karomah, pemberian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ketika ada satu amalan yang bisa diamalkan secara istiqomah, meskipun amalan itu sedikit, maka kita yakin bahwa itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik ataupun amalan yang paling Allah cintai dari banyak amalan yang dilakukan oleh hambanya ialah yang paling dawam, yang paling istiqomah meskipun sedikit. Maka alhamdulillah majelis ini sudah 7 tahun berjalan setiap malam Kamis. Alhamdulillah, dan kita semua di sini mendapatkan keberkahan dari majelis ini, mendapatkan kemuliaan dari majelis ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga tertular dari keistiqomahan dari majelis ini. Dan mudah-mudahan kita doakan majelis ini selalu istiqomah untuk menyuarakan sholawat Nabi Muhammad SAW, menyuarakan zikrullah, menyuarakan ta'lim ilmu agama yang insya Allah ini bisa menjadi sebab kita semuanya berhak dan layak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, patut pada malam hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu akan sempurna ketika kita itu menyelaraskan antara ucapan alhamdulillah dengan kesyukuran di dalam batin. Karena pada hakikatnya bersyukur itu ialah dengan batin. Ketika ada seorang
yang cacat bertemu dengan Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar, wali besar. Ketika bertemu dengan Ibrahim al-Adham, beliau itu mengucapkan kesyukuran yang sangat luar biasa, sehingga ini membuat kaget dan kagum seorang wali, yaitu Ibrahim bin Adham. Padahal apa? Padahal orang ini sudah cacat, tidak punya kaki, tidak punya tangan, hidup miskin di pinggir jalan, makannya itu disuapi oleh orang-orang yang lewat. Tapi Ibrahim bin Adham mendengarkan langsung pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya yang agung dan pemberian-pemberian yang besar. Ibrahim bin Adham kaget. Kalau orang ini orang kaya, wajar bersyukur seperti itu, wajar memuji Allah seperti itu. Kalau orang ini sehat, wajar dia seperti itu. Tapi ini orang tidak punya apa-apa, cacat, tidak punya rumah, tidak punya saudara, makannya itu menunggu kebaikan-kebaikan orang. Tapi kok dia bisa seperti itu? Maka dihampirilah orang tersebut oleh seorang wali yang bernama Ibrahim bin Adham. Ketika diberikan salam assalamualaikum, maka dijawab oleh orang yang cacat tadi ini. Satu cacat lagi dia buta. Dijawab salamnya Ibrahim bin Adham, waalaikumsalam ya Ibrahim. Wah, ini hebat ini. Sekali salam, padahal belum pernah berjumpa, sudah tahu bahwa itu adalah Ibrahim bin Adham. Kemudian mulai diinterogasi satu persatu. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu tidak punya tangan? Kenapa kamu tidak punya kaki? Di mana rumah kamu? Diinterogasi. Maka dijawab dengan santai bahwa saya ini punya penyakit sehingga kaki dan tangan saya diamputasi. Saya tidak punya rumah, saya tinggal di pinggir jalan. Keluarga saya sudah tidak ada. Saya makan dari kebaikan-kebaikan orang hingga saat ini. Terus kenapa kamu bersyukur dengan kesyukuran yang mungkin orang yang diberikan nikmat yang lebih banyak darimu tidak bersyukur sebagaimana syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawab Ibrahim bin Adham? Apa jawab orang tersebut kepada Ibrahim bin Adham? Alam yubqinillahu lisanan dzakir. Bukankah Allah masih menyisakan nikmat yang agung bagiku, yaitu lisan yang selalu berzikir kepadanya, wa qalban syakiran, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya jemaah sekalian, bersyukur kepada Allah intinya adalah di dalam hati. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita renungkan dengan hati kita betapa Allah itu sangat baik kepada kita. Kita yang setiap hari kadang-kadang tidak tahu diri, sudah diberikan banyak nikmat, tapi banyak pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dalam keadaan yang sangat kurang ini, tapi kita tetap harus bersyukur kepada Allah dengan harapan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini selalu dijaga oleh Allah. Terutama nikmat hidayah, terutama nikmat taufik Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah. Karena kita ini kalau mengharapkan kebahagiaan, pada hakikatnya kebahagiaan itu dua. Ada kebahagiaan dunia, ada kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia itu disampaikan oleh para ulama ialah kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya untuk melakukan kebaikan. Itu adalah kebahagiaan. Ketika orang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, itu merupakan kebaikan yang sangat luar biasa. Kebaikan akhirat ialah bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu kebaikan akhirat. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah saat di liang lahat di alam barzakh,
kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di surga, masuk ke dalam di akhirat masuk ke dalam surga, itu termasuk kebahagiaan akhirat. Maka itulah yang sering kita minta di penghujung doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Jadi mudah-mudahan dua kebahagiaan ini kita dapatkan. Kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu di atas jalannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sholawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan untuk junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi mulia Muhammad SAW. Allah menyatakan di dalam satu riwayat hadis bahwa ghanimatu majalisid dzikri al-jannah, balasan terbaik majlis-majlis zikir ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali orang-orang yang kita cintai semuanya menjadi penghuni surganya Allah tanpa adab, tanpa hisab. Amin. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya optimis bahwa panjenengan semuanya di sini min ahli jannah. Amin ya Allah. Karena ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu tanda seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah kelak di akhirat ialah ketika masih muda dia sudah berada di jalannya Allah, sudah gemar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di sini ada anak-anak. Mana anak-anak? Satu toh. Ya. Tapi kok mukanya anak-anak semua ya? Masih muda semuanya, Masya Allah. Awet-awet semuanya. Sehat-sehat. Amin. Allah menjaga kesehatan Allah. Amin. Salah satu tanda seseorang itu akan diberikan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, masih muda dia sudah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, gemar beribadah kepada Allah, dan dia akan termasuk orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar di saat itu matahari sangat panas, tidak ada naungan, tidak ada pohon, tidak ada rumah yang bisa dijadikan tempat bernaung kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang mana dia itu gemar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kemuliaan dari Allah. Ada hadis yang kedua disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man balagal arba'in, barang siapa yang sudah sampai umur 40 tahun, walam yadlib khairuhu syarrahu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun. Di sini rata-rata di bawah 40 tahun kan? Kok muda semuanya? Tentu saya nganggur. 25. Oh 25. Rata-rata ya 25. Rata-rata 25. Jiwa muda. Alhamdulillah. Insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah, umur panjang, diberikan kemudahan untuk selalu taat kepada Allah. Amin amin. Disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang sudah sampai umurnya 40 tahun, kemudian kebaikannya tidak mengalahkan kebaikannya tidak mendominasi keburukannya, maka siap-siap masuk neraka. Ini hadisnya. Kalau kita pahami hadis ini secara langsung, maka kalau ada orang yang sudah 40 tahun lebih tidak jadi baik, siap-siap untuk masuk neraka. Pemahaman terbaliknya, mafhumul mukhalafahnya, barang siapa
yang sudah 40 tahun lebih, kemudian kebaikannya mendominasi dirinya daripada keburukannya, maka siap-siap masuk ke dalam surganya Allah SWT. Amin. Amin. Itu mafhumul mukhalafahnya, memahami secara terbalik. Kalau keburukan mendominasi, itu berarti siap-siap masuk neraka. Kalau kebaikan yang mendominasi, maka siap-siap untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna min ahli. Amin ya Allah. Allahumma ja'alna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal barzakh wal akhirah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin menyampaikan kepada diri saya pribadi, kemudian kepada seluruh jemaah sekalian, bahwa kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummatun marhumah, umat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita disayangi oleh Allah? Karena tidak ada makhluk yang paling disayangi oleh Allah melebihi Nabi Muhammad SAW. Karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan pancaran cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita jadi umatnya Nabi. Beruntung sekali. Umat yang datangnya belakangan, nanti urusan akhiratnya paling duluan. Ini bisa dibayangkan bagaimana umat-umat sebelum kita iri tidak dengan kita? Ya pasti iri. Karena apa? Karena kita ini alhamdulillah mendapatkan kemuliaan, yang mana kemuliaan itu berasal dari kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu para ulama kita mengingatkan kita semuanya, jemaah sekalian, bahwa tidak ada kebaikan di dunia ini yang kita rasakan, ataupun kelak nanti di alam barzakh, ataupun kelak nanti di akhirat, tidak ada satu kebaikan pun kecuali di situ ada jasanya Nabi Muhammad SAW yang harus kita balas. Tapi siapa yang mampu membalas jasanya Nabi? Ulama berkata, bahkan kalau kita mau berjalan dengan kedua mata kita menuju Nabi Muhammad, itu masih kurang, belum bisa membalas jasanya Nabi. Artinya mustahil untuk kita balas jasanya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita adalah umatnya Nabi. Kita yakin melalui cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sekuat apapun kita cinta kepada Nabi, ingat Nabi Muhammad jauh lebih cinta kepada kita. Jangankan orang-orang yang mengikuti Nabi, orang-orang yang memusuhi Nabi juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika disakiti di masanya. Nabi Muhammad disakiti, Nabi Muhammad diusir, Nabi Muhammad difitnah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak membalas apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang menyakitinya, hanya dengan doa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguh mereka tidak tahu. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih daripada itu, jemaah sekalian, ini tanda bahwa Allah itu benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad benar-benar cinta kepada kita umatnya, bahkan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya juga dicintai oleh Nabi. Ini kita bisa bayangkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang ada di zaman Nabi, saking mereka tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, in kana hadha huwal haqqu min indik. Kalau misalnya hal ini yang dibawa oleh orang ini yang bernama Muhammad adalah benar darimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Coba turunkan batu dari langit. Ini menantang Allah. Bayangkan, menantang Allah. Kalau benar-benar dia ini Nabi, turunkan batu dari langit.
zaman sekarang ada yang berani seperti itu? Bayangkan di zaman Nabi, umatnya, orang-orang yang dia dakwakan itu berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan batu dari langit kalau dia benar. Awi'tina bi'adzabin alim, atau berikan kami azab yang pedih. Ini doa menantang. Tapi apa balasan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah mengadab diri, tidak mungkin Allah mengadab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Shallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada umat diadab oleh Allah sedangkan Nabi ada di sana. Sebab apa jemaah sekalian? Sebab cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah mengadab sebuah kaum padahal mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengambil sebuah pelajaran bahwa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad itu sangatlah besar. Cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya begitu besar, maka beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Tapi yang menjadi masalah sekarang, Nabi Muhammad sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Kalau dulu beruntung orang-orang di masa tersebut. Tidak mungkin Allah azab kaum tersebut karena di situ ada Nabi Muhammad. Terus bagaimana dengan kita umat-umat selanjutnya ini? Apakah kita bisa mendapatkan apa yang sudah didapatkan oleh umat-umat sebelum kita, yaitu para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah kita masih punya kesempatan? Insya Allah kita masih punya kesempatan apabila kita jadikan Nabi Muhammad benar-benar panutan kita, bukan cuma lisan. Bukan cuma lisan saya berpanutan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pedoman hidup saya. Bukan cuma lisan, tapi praktekkan di dalam kehidupan kita. Maka insya Allah itu bisa menjadi sebab Nabi Muhammad berada bersama-sama kita, meskipun itu tidak ada. Karena disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, maka dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, insya Allah kelak dia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain disebutkan oleh para ulama, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan ajaranku, ajarannya Nabi, yang ibadah, ya bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Kalau kita hidupkan itu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, disebutkan oleh Nabi, faqad ahyani, maka seakan-akan dia seperti menghidupkanku kembali. Ini disebutkan oleh para ulama, meskipun Nabi Muhammad tidak berwujud di hadapannya, tapi hukumnya seperti Nabi Muhammad bersama dengan dirinya. Kalau Nabi Muhammad sudah bersama kita, sebab kita mengamalkan, menghidupkan ajarannya Nabi Muhammad SAW, maka pasti Allah tidak akan pernah menurunkan musibah, menurunkan azab kepada kita. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Coba kita hidupkan Nabi Muhammad di rumah kita. Kita hidupkan Nabi Muhammad di dalam diri kita, pekerjaan kita, di kantor kita. Itu kita hidupkan Nabi Muhammad. Sifat-sifatnya Nabi Muhammad, akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad kita praktekkan. Karena itu bisa menjadi sebab apa? Kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Jangan lihat, Pak, ini orang pakai baju koko ini kok, ini, atau pakai baju kopi atau pakai sarung atau pakai apa. Itu semuanya kalau misalnya kita niatkan mengikuti Nabi Muhammad SAW, insya Allah itu juga termasuk menghidupkan sunnahnya Nabi itu.
Termasuk ini jamaah sekalian. Ini. Apa ini? Apa ini? Apa bahasa Jawanya? Sorban. Ini sorban ini kok ada katanya orang ceramah kok pakai sorban. Kenapa sih harus pakai sorban? Sorban ini termasuk sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi. Nabi Muhammad itu gemar pakai sorban. Jadi bukan karena Ustadz harus pakai sorban, bukan. Tapi karena ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang kita usahakan untuk hidupkan di dalam diri kita. Dan guru saya itu menyatakan ketika mendapatkan ijazah ini ada ijazahnya. Jadi makainya itu ada izin dari guru, nanti guru dapat izin dari guru-gurunya. Bersambung sampai Rasulullah SAW. Ini surban ini dipakai itu kalau bukan di pundak kiri, di pundak kanan. Itu bebas. Tapi lebih afdol dikatakan kalau tidak pakai apa namanya ini? Imamah. Tidak pakai imamah, baiknya di kiri. Kalau pakai imamah, baiknya di kanan. Nah, ini dawuh guru saya. Jadi kalau misalnya panjenengan mau pakai surban, nggak pakai imamah, tapi sebagian saya lihat pakai imamah gitu. Cuma pas kesini aja nggak pakai imamah. Kalau pakai imamah berarti surbannya di kanan. Kalau nggak pakai imamah surbannya di kiri. Ini salah satu sunnah haji. Satu sunnah kita pegang dengan niat untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu bisa menjadi sebab Nabi Muhammad bersama kita. Kita akan selalu merasa bahwa Nabi Muhammad itu bersama kita. Kalau sudah bersama kita, insya Allah apapun yang kita lewati di dalam kehidupan dunia ini akan lancar, akan aman, akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini sudah jam 10. Doanya belum ya. Kita lanjut sampai jam berapa ini kira-kira? Jam 12. Pak Sajidan, Sohibul Baik, rumahnya jauh-jauh soalnya. Saya mau berikan sedikit tentang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi sudah kita bahas tentang sunnah zahir. Sunnah zahir itu ya tentang ya bagaimana kita ibadah, bagaimana akhlak, bagaimana cara kita berpakaian. Itu semuanya sunnah zahirah yang lahiriah. Tapi ingat yang paling penting dari sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sunnah batiniyah. Yang berkaitan dengan batin, berkaitan dengan kebersihan dan keselamatan hati kita. Karena tidak ada orang yang kelak nanti selamat di hadapan Allah kecuali hatinya selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Semuanya tidak akan bawa manfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kapan hati kita selamat? Dua hal. Yang pertama, husnuzan billah. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Hari ini rezekinya banyak, alhamdulillah. Besok dikit, alhamdulillah. Hari ini sehat, besok sakit, alhamdulillah. Selalu husnuzan kepada Allah. Jangan menyalahkan Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Itu caranya supaya hati kita selamat. Yang kedua, husnuzan bi khalqillah. Berhusnuzan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan penyakit di dalam hati itu, kata Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, itu ada 3. Penyakit hati kepada sesama itu ada 3 utamanya. Yang pertama, al-kibru. Kibru itu apa? Sombong ya. Sombong. Melihat rendah orang lain. Mungkin kelihatannya sopan di hadapan orang lain, tapi kalau hatinya tinggi tetap sombong. Maka harus kita awasi ini jamaah sekalian. Kebanyakan masalah hati itu adalah di dalam sombong. Kenapa kita sombong? Karena kita suuzon dengan orang. Kita suuzon dengan orang maka muncul kesombongan. Karena yang kita pandang keburukannya maka kita sombong bahwa dia ini adalah orang yang buruk dan kita adalah orang yang baik. Maka husnuzon penting.
Penyakit hati yang kedua kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ar-riya. Ar-riya ini artinya pamer-pamer amal. Senang ketika amalnya itu dilihat oleh orang, senang apabila amalnya itu diketahui oleh banyak orang. Tapi ini beda kalau misalnya dipamerkan supaya orang lain termotivasi, itu beda kasusnya. Tapi ini benar-benar supaya diketahui oleh orang. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang beramal seperti ini berarti dia tidak cukup dengan ilmunya Allah. Allah sudah tahu, kenapa harus ceritakan kepada orang lain? Itu adalah riya, ini penyakit hati. Yang ketiga, hasad. Ini bahaya juga ini, hasad. Hasad ini singkatnya apa? Senang ketika lihat orang sumpek, sumpek ketika lihat orang senang. Itu hasad. Jadi kalau kita ada saudara kita yang susah, kita senang, ada hasud kita. Kita susah saat lihat orang senang, ada hasud kita sama orang lain. Maka kuncinya husnuzan. Husnuzan bi khalqillah. Husnuzan billah, husnuzan bi khalqillah, maka itu insyaallah hati kita selamat dan itu akan sempurna ittiba, mengikutinya kita Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma zahir tapi batin juga kita ikuti. Dan itu insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk selalu menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan oleh Allah di atas ajaran Nabi Muhammad SAW dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semua kita mendapatkan rahmat Allah. Semua kita mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Allah kesehatannya, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan utang-utang kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menunaikannya, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyat wa likulli niyyah shalihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ala ma nawahu aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.